Nah jadi itu kan pas banget kan, pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah macam-macam. Tapi Pak Ustadz tahu nggak apa yang paling kutakutkan sebenarnya? Apa? Bukan itu. Ketika misalnya kayak dari semua fitnah, giringan opini, bahkan semua omongan jahat ke aku, semua nyinyiran ke aku, semua bully-bulian ke aku nggak takut sedikit pun. Perbedaannya mungkin kalau sebelum aku belajar Islam mungkin aku takut ya. Karena ini kan dunia banget ya. Takut Dunia miskin banget ya. Tercemarin nama baik. Jujur ujian hidupku tuh banyak. Oh banyak ya. Banyak. Banyak. Tapi aku beruntung Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup tuh berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustadz aja aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang kuyakinin, bahwa semua masalah yang datang, itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi, dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya. Entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dr. Richard udah memutuskan belajar Islam lah. Setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan, pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Macam-macam. Tapi aku nggak jadi masalah Pak Ustadz. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna, keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semua. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down. Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya. Bisa.
Mungkin bisa Tapi diatur. Nah, mungkin Kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, Iya. jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Iya. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah, fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah. Kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Karena kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja. Bagi aku itu sudah Cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Ya. Justru Sudah aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Ya. Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karpet dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain jawab, kayak gitu. Ini enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku, Profesional. Ya. dunia itu, karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya, kayak kata Pak Ustadz yang diajarin, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma Dunia tahu, doang. iya. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin terutama Ustadz Dery tahu, Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Iya. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu betul. punya. Palembang kita tuh waktu launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, aku sudah belajar, aku sudah login, apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan, dan ngomong selesai. Ya. Sebetulnya ini aku ngomong nih. Ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh, karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan nih, karena ini orang nih betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong, bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Sama berarti minta maaf berarti. Jadi diam kan. Ustadz Dery yang klarifikasi yang di tag aku. Jadi gini, sallallahu alaihi Nabi. Jadi waktu itu, nih klarifikasi. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast. Gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Ya, betul. Nah, heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. Jauh. Karena kan orang kayaknya melihat Dr. Richard itu Belajarnya di kayak download. belajar kan di download. Nah. Itu jauh sebelum download ya. 1 tahun sebelum download. 1 tahun. Pas Samsudin berarti ya. Jadi itu podcast kita itu daging semua omongannya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare, dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan. Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan, nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku gak ngajak Dr. Richard masuk Islam, tapi gue doa, ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Terus ngobrol terus. Coba boleh teman-teman dicek lagi ya podcast pertama kami waktu itu. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang. Akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu. Karena tidak ada satu orang Muslim pun yang berdonasi senilai sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya Muslim membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Mie celor. Di es kacang itu aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang. Aku live TikTok. Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee.
Dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak, aku diikram, aku dimuliakan di sini, dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu. Ikuti saya. Itu di live TikTok. Live TikTok. Aku save dulu video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikut lagi dong. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Waktu itu cerita. Oke, kita fix. Waktu itu clear banget. Iya. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Iya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Oke. Aku gak pikir nih cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulannya lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama, Ustadz tahu nggak kapan pertama aku merasa aku Muslim? 2 tahun lalu di tempat kacang itu. Wah, nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Yeah. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam sekarang. Teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian Dr. Richard telepon aku. Iya. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai pindang, makan ikan patin. Pindang. Semua diusir keluar Ini semua. berhubungan Pindang patin. dengan masakan Palembang semua Dan Dr. Richard waktu itu bilang, nih setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Yeah. Saya sudah yakin bulat 100% saya Muslim. Tapi tolong saya rahasiakan dulu. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustadz Felix langsung. Yeah. Ustadz Felix, saya minta maaf, saya nggak jaga rahasia. Karena saya mau cari teman nih, nanti kalau kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non Muslim gitu. Kan terjadi di mana-mana, ada dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustadz Felix, Dokter Cem, takbir. Oh selamat, tapi rahasia dulu. Aku diam, tapi aku perlakukan. Dan kita sering chat waktu di London, waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana. Jarang masjid di sini. Banyak lah. Obrolan kami kalau aku screenshot itu sejarahnya itu bagaimana Dr. Richard Lee belajar Islam. Mungkin orang nggak akan fitnah aku dibayar. Aku dibayar. Bayangkan tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dr. Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masuk aku. Saya ini dai nih. Kita nih maaf dok ya. Saya ini habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata kamu cari duit kita dagang dok. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang tapi saya mau klarifikasi. Saya teringat perkataan guru-guru kita ya. Kalau ada buah busuk jangan kau petik. Tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan. Tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu. Dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja, blok selesai. Gak sliding ya? Gak usah sliding. Gak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan suruh bikin aku bikin sertifikat. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh gak sekarang? Oh mantap. Ayo, bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada. Nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. Ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak Karena Ustadz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan. Saksi pertama Ustadz Felix Shaw, Ustadz Dennis Lim. Nanti minta tanda tangan mereka aja. Siap Pak Ustadz. Karena dari awal juga sebenarnya ini Ustadz, ketika kita ngobrolin download tahun lalu, itu juga sudah ngobrol, sudah ketemu Saderi. Jadi itu perjumpaan yang diingat banget sebenarnya. Sudah ketemu Saderi, dan sebenarnya gini ya, aku sebelum ini diserahkan ya, aku pengen ngasih kayak penjelasan sedikit ya. Ini ada orang banyak gagal paham antara menjadi Muslim dengan menjadi Muslim yang taat. Masya Allah. Karena ekspektasi mereka Sholat Jumat langsung jadi kayak Ustadz Dery, ya kan? Pakai sorban, sholat Jumat, gitu kan. Jadi aku perlu jelasin dulu. Ada orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk aku dulu ketika aku baru belajar Islam. Aku tuh nggak menerima abu-abu. Aku cuma menerima hitam putih. Makanya aku pernah cerita kan, ada orang yang datang ke kajianku nggak pakai kerudung. Aku bilang mau dia keluar dulu, pakai kerudung, balik lagi, atau aku nggak mulai kajian. Itu kan sangat kasar banget sebenarnya. Karena aku memandang diri aku benar sebenarnya, tapi aku nggak ngerti seperti apa dia kemudian memandang sudah effort datang ke sini dan nggak pakai kerudung ketika kajian tuh kan nggak enak banget tuh. Datang sudah perlu keberanian yang tinggi, datang diliatin mak-mak gitu kan ya. Udah khawatir dia kan ya. Nah,
mereka ngomong itu kok masih kemudian makannya di tempat ini misalnya Dr. Richard, atau misalnya masih ke gereja dan segala macam dan seterusnya. Aku mau kasih tahu, hatta kita sebagai seorang muslim yang aku udah muslim berapa puluh tahun, 20 tahun lah, itu aku juga masih maksiat, dan maksiat yang aku lakukan itu setara dengan maksiat-maksiat yang lain. Artinya gini, hatta ada orang muslim gak sholat pun itu tidak membatalkan keislamannya loh, selama itu dia lakukan bukan karena dia gak yakin sholat itu perintah Allah. Tapi contohnya misalnya, kenapa gak sholat? Aku males Ustaz. Itu gak membatalkan keislaman dia loh. Artinya aku pengen untuk fair aja. Ada orang bilang kan, Dr. Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah gak dengar kayak gitu? Iya. Sering ya? Pura-pura doang. Karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar. Kita boleh aja gak suka dengan Dr. Richard. Sebagaimana ada orang gak suka dengan aku juga boleh aja. Ada orang gak suka dengan banyak banget. Tidak ada masalah juga kan, gak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Iya, Oh ya? Ya, itu parah hukumnya. Kalau kita membatalkan keislaman seseorang, itu parah. Jatuh ke dia. Kalau Itu kamu jatuh kata ke dia. kafir kepada orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya, contoh ya dia cuma dia Islam pura-pura. Nggak boleh. Tidak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya Anak angkatnya Nabi. benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futu Mekah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orangnya syahadat. Padahal dia awalnya merangin orang Muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura nggak Pura-pura nih? nih. Supaya nggak dibunuh. Iya, kayaknya takut mati. nih. Dibacok. Dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu nggak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Nanti walaupun pura-pura pun, itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku kasih tahu pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard, kecuali melakukan pembatal keislaman. Oke. Artinya contohnya, kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya. Itu batal. Tapi kalau dia cuma males, itu nggak membatalkan keislaman. Contoh ya, Dr. Richard misalnya lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya. Aku minum khamr nih misalnya dan segala macam. Aku minum arak dan segala macam. Itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi itu belum bisa lepas dari situ. jatuhnya maksiat. Ya, Maksiat. salah satu ya aku malas ngumumin itu sebenarnya adalah itu sendiri. Pak Ustadz, soalnya kita itu dinilai dari dari perbuatan. apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak gini ya Pak Ustadz bilangnya, Ustadz Felix Chow ketemu di Edge Club lagi kayak gini dengan cewek lagi kan kayak gitu ya kan? Atau kita cheers dulu kayak gitu kan? Kan malu Pak Ustadz. Itu maksudku adalah ekspektasi orang. Ya sama kayak berita yang baru-baru viral kan. Ada Ustadz ngerokok misalnya gitu. Itu kan lagian padahal contoh gini ya. Pertanyaannya banyak nggak Ustadz yang merokok? Banyak. Di NU yang punya itu pabrik rokok banyak. Rata-rata. Ini kayaknya kita masalahnya melebar nih. Gak apa-apa, emang kenapa emang? Banyak kiai loh. Ustadz-ustadz di NU kan pada merokok ya. Aku dulu ustadzku di NU juga ngerokok juga sama. Bahkan ketika kita ngobrol sama dia, itu murid-muridnya nyediain dua bungkus supaya dia tetap bisa ngisi. Abis tuh rokok berhenti dia ngisi. Nah artinya dia juga merokok kan, dan itu nggak ada masalah, udah umum. Cuman masalahnya adalah ekspektasi orang ke dia tuh nggak ngerokok. Karena kemana-mana ngomongnya rokok haram. Rokok haram. Atau cuma ngomongin sunnah gitu. Sedangkan rokok kan nggak sunnah dalam tanda kutip kan itu kan ya. Nah maka ekspektasi menurutku ya, aku senang ekspektasi orang ke Dr. Richard, mereka ngelihat Dr. Richard tuh soleh. Orang baik. Maka ekspektasinya kan yang membuat mereka akhirnya kecele. Karena DSHS kan yang bimbing kan, masa dia nggak ngikut guys. Jadi gini. Justru itu aku malu. Minimal pakai tongkat dulu lah. Dok. Jadi dok, aku kasih tahu. Aku kasih tahu ya teman-teman semua ya. Kalau kalian mendengar orang masuk Islam. Iya. Takbir, Allahu Akbar. Iya. Kemudian tahniyah, ucapkan selamat. Iya. Dan yang ketiga beri hadiah. Betul. Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia adalah orang yang berat menerima zakat. Mualaf, betul. Mau nggak tapi? Ya, coba sebentar. Mana aku kasih hadiah. Ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit nggak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah udah kayak tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani Kristianto. Sajadah diterima dok. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat beban hari ini.
Ini semuanya ada, Dok. Ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya, ada foto nih, ada gerakannya semua, dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi dokter bisa baca ini pelan-pelan. Siap. Kalau itu aku utang tuh. Pas aku pas kemarin ke Palembang karena nenekku wafat. Terus kemudian aku dari Turki ke Palembang, terus kemudian agak nggak enak badan. Dokter Richard WhatsApp aku, pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa Pak. Hilang pahala aku nih. Tapi kalau misalnya kau Dan ini mau juga Felix, tapi aku mau perjelas ya, supaya Karena nggak menjadi seorang mualaf pindah itu nggak gampang teman-teman. Banget. Aku ngomong itu tidak gampang. Ketika Ketika kalian tuh nyinyirin di tempat kita, dan dikatain dari tempat sebelumnya. Ya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam, atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku nggak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke dua guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku nggak peduli orang lain mau tahu nggak tahu. Ya. Bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian. Bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ya. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Ya. Aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku, tolong ajarin aku. Bukan aku pengen pamer kayak gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku, dan juga aku pengen kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Felix pada waktu itu. Ada tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan aku sering cerita loh. Aku sering kasih Felix kan. Apa yang terjadi di keluarga aku. Aku ditolak oleh mamaku, oleh keluargaku ditolak, dan itu nggak gampang sedikit pun, amat sangat tidak gampang. Aku rasa kok Felix juga sama kok kelakuannya. Dan apa ya, kalau misalnya aku memeluk agama Islam terus aku nyakitin hati mamaku, untuk apa? Untuk apa aku tuh merasa aku kayak punya Tuhan, aku ngerasa kayak punya akhirat, tapi aku nyakitin teman-temanku, aku nyakitin keluargaku, aku nyakitin saudara-saudaraku. Aku nggak mau. Lebih bagus kalian caci maki aja aku, karena ini adalah hubunganku dengan Tuhanku. Nggak ada hubungan dengan yang lain. Dan aku bilang dengan, kalau memang aku mau cari duit, dari 2 tahun yang lalu sudah ini kulakukan. Betul. Dan aku masih ingat banget Dr. Richard bilang kenapa ini nggak mau dipublis dulu, karena tadi nggak mau orang-orang tuh menganggap bahwa ini adalah cara untuk eksis. Karena memang banyak orang-orang tadi ya shortcutnya ketika dia pengen eksis dalam tanda kutip, dia jadi mualaf misalnya. Nah Dr. Richard nggak mau, makanya 2 tahun. Makanya beberapa orang nanya aku gini, ketika ini balik lagi ya, ketika Ustadz Dery klarifikasi, yang ditekan aku. Aku cuma ngomong pada beberapa orang yang dekat sama aku bilang Dr. Richard sudah Islam sebelum download. Aku cuma bilang gitu aja. Cuman kita nggak ngomong. Waktu itu yang saksinya siapa? Waktu itu saksinya kalau di Yuk Ngaji ada Fuad sama Rizko. Yang waktu itu kita lagi Stick 21. Wah, kalau nggak enak aku jadi Ustadz Dery ketemu sama Dr. Richard, tempatnya di kacang merah. Sama es kacang, sama satu lagi Pindang. patin. Pindang patin. Kita ketemu pas dia tadi ngomong ada saksi tadi di karaokean kita. Pak Ustadz, yang penting gak di Starbucks. Karena kalau di Starbucks lebih viral. Enggak, ini tempat makan ada tempat karaoke-nya Ustadz. Tapi makanannya halal. Makanannya halal. Ya tahu. Aku karaoke di sana terus. Oh iya gitu. Sama juga. Enggak, jadi ada waktu itu cuma sekedar intermezzo aja. Ada saksinya waktu itu ya Dr. Richard ngomong begitu. Aku nggak mau ngomong karena aku nggak mau orang-orang nyangka bahwa aku nyari sensasi. Ya Allah. Nah akhirnya yaudahlah, kita menghormati keputusannya Dr. Richard waktu itu, dan ya akhirnya kita tetap koordinasi sama Ustadz Dery, ngobrol-ngobrol, ya akhirnya ya sampailah dengan hari ini. Cuman ya memang kadang-kadang ya maunya Allah ya kayaknya ya. Allah kuasa. Allah yang berkuasa, lalu Allah yang mau, ya Allah pilih momen yang terbaik. Walaupun momennya bukan yang mungkin momen yang paling yang kita anggap pas gitu ya. Tapi ya dia Yang pas ya inilah. Kalau menurutku ini sudah momen yang sangat pas. Ini bukan masalah permasalahan Pak Ustadz. Karena ini sudah dari 2 tahun yang lalu, dan ini artinya bukan exit yang aku buat ya. Ini adalah momen yang sangat pas ketika apa? Pak Ustadz tau gak, sebelum aku duduk di sini bersama-sama, aku ngomong dengan mamaku loh. Mama gak apa-apa. Mama bilang apa? Aku ngomong dengan istriku, dan aku ngomong dengan mamaku. Doakan semua guys. Dan aku artinya kasar ngomongnya kayak gini ya, selama 2 tahun ini aku berstrategi. Bagaimana caranya aku belajar dulu, menunjukkan sikapku, akhlak diperbaiki, menunjukkan kelakuanku,
aku ngerasa aku jadi lebih baik. Kalian nilai aja sendiri selama 2 tahun ini. Kalian nilai sendiri dalam 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun kemarin bagaimana Dr. Richard tuh selalu merespon apapun dengan kemarahan. Selalu merespon apapun. Selama, paling enggak setelah download lah ya, aku jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana. Mudah-mudahan ya, aku nggak sempurna ya sekali lagi ya. Tapi aku berusaha menunjukkan diriku yang jauh lebih baik. Paling enggak aku pengen jadi yang lebih baik. Pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan aku tunjukkan dengan keluargaku dulu, itu dulu. Dan pelan-pelan ku sampaikan, mungkin dari media sudah ada yang buat ceritanya. Dan aku kan nggak ngomong. Setiap kali ditanya dari keluarga, di grup keluarga, aku diam. Tapi kan paling nggak kan mereka sudah tahu kan. Nggak kaget-kaget banget kan kayak gitu kan. Kayak dengar cerita, kaget. Nggak lagi kan. Mungkin sudah dicicil kan 2 tahun ya. Sudah akhirnya sampai 2 tahun. Sampai akhirnya aku duduk dengan mama papaku dan aku sampaikan bahwa ini soal keyakinan dan aku minta restu juga. Sampai pada waktu itu mamaku mengikhlaskan. Makanya aku bilang ini adalah momen yang tepat bagi aku. Bukan bagi masalah ya. Bukan bagi masalah. Mungkin yang di luar kamera kan. Dan aku tidak punya kewajiban untuk kasih tahu kalian yang di belakang kamera ini. Ini sekali lagi adalah hubunganku dengan Tuhanku. Tapi yang jelas aku pengen pakai ini bukan untuk cari duit sekali lagi ya. Aku sebelum aku belajar pun, aku sudah punya sesuatu. Dan aku sudah punya perusahaan. Nah, aku malah bermanfaat. Aku gak pengen datangi masalah. Dan satu lagi, aku dari kemarin itu berat banget untuk mengumumkan karena aku takut buat malu kalian. Guru-guru aku. Aku takut buat malu juga. Aku pernah ngomong ya, waktu makan ikan, pindang udang. Aku ngomong ya, aku gak mau malu-maluin Pak Ustadz, aku bilang kan. Iya, betul. Aku gak mau malu-maluin. Karena kan ketika aku mengumumkan, aku kan jadi representatif. Ini kan besok kan pasti ada di berita, pasti dibicarain orang Pak Ustadz. Terus kalau misalnya besok mereka melihat aku tidak baik, akunya loh yang gak baik. Bukan agamaku loh. Bukan akunya yang masih harus belajar. Kalian seperti yang kata Ustadz Felix Shaw tadi, jangan tuntut aku setinggal gitu. Iya, karena orang tuh kadang nggak bisa tadi karena ekspektasinya udah terlalu tinggi. Contoh kayak gini ya. Di antara orang Muslim, pertanyaanku sederhana. Ada banyak nggak sih orang yang nggak sholat? Banyak. Yang sholat tuh katanya cuma berapa? 33% kalau aku nggak salah yang sholat ya. Lebih banyak yang nggak sholat daripada yang sholat. Atau 33% tuh yang selalu ke masjid, aku lupa. Tapi yang jelas ada banyak orang-orang Muslim yang nggak sholat. Contoh ya, aku banyak ketemu dengan ibu-ibu. Pertanyaan sama, Ustadz gimana cara agar anakku sholat? Artinya ada orang Muslim bermaksiat, itu kan banyak ya ceritanya ya. Nah kenapa sih Dr. Richard nggak dianggap seperti itu aja? Kan gitu sebenarnya gambarnya seperti itu. Ada orang yang mau belajar, namanya orang belajar ya udah dibantu. Kalau ada orang yang nggak mau sholat, terus kita datang, terus kita bilang, kalau kamu nggak sholat, masuk neraka, dia lebih nggak mau sholat lagi. Nah, tambah jauh dia. Nah makanya kita guru itu senantiasa ngerti cara terbaik untuk orang. Nah makanya kalau aku sekarang nasihatku buat Dr. Richard gini, cuma ada 3 sih yang bisa didengar. 1 yang ngasih makan. Oke. Nah karena Dr. Richard sekarang orang tua nggak ngasih makan lagi, maka ya mungkin nggak ini sudah batal ya. Tapi orang tua tetap didengarin yang ngasih makan. Yang kedua adalah istri. Yang ketiga guru. Udah gitu aja. Yang lain udah berusaha aja untuk tutup kuping. Karena nggak ada gunanya. Karena kita rahasia formula hancur adalah mendengarkan setiap omongan orang. Apa kata orang? Tapi amazing sih, aku juga nggak begitu peduli ya. Maksudnya setelah mendengar itu ada rasa sakit ada. Ya, apa yang pasti. Pak Ustadz rasakan tuh, aku ada sih ngerasa kayak jualan agama, ngerasa ini kayak itu. Mereka Pengen sliding kayak ada? merasa paling tahu aku kayak gimana kayak pengen sliding, pengen gue jitak kepala ya. Tapi aku nggak. Ya udah apa adanya aja. Tapi Pak Ustadz tau nggak apa yang paling kutakutkan sebenarnya? Apa? Bukan itu. Ketika misalnya kayak dari semua fitnah, giringan opini, bahkan semua omongan jahat ke aku, semua nyinyiran ke aku, semua bully-bulian ke aku nggak takut sedikit pun. Perbedaannya mungkin kalau sebelum aku belajar Islam mungkin aku takut ya, karena ini kan dunia banget ya. Takut dunia miskin banget ya. Tercemarin nama baik. Miskin sih, alhamdulillah sih harusnya enggak ya Pak Ustadz ya. Cuma berkurang kekayaannya ada lah kali ya. Karena kan kemajuan perusahaan ya. Tapi aku nggak takut sedikit pun. Aku tidak takut akan diriku. Aku tidak takut akan istriku, aku tidak takut akan keluargaku. Maksudnya aku nggak takut mereka masalah, karena aku bisa melindungi mereka semuanya. Aku nggak takut sedikit pun. Ketika kau ngata-ngatain aku, bilang produkku jelek, klinikku jelek, aku nggak takut sedikit pun. Karena aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku bisa melindungi anak-anakku. Tahu nggak apa yang paling aku takutin setelah aku belajar Islam? Yang paling aku takutin ternyata adalah karyawan-karyawanku. Ya, mulai mikirin ke arah yang lain. Pak Ustadz, aku ngelihat mata karyawanku, rasanya itu yang aku paling pikirin Pak Ustadz. Dimana aku ngerasa ini adalah kebanggaan karyawan-karyawanku. Athena ini bukan sekedar merek, Athena ini bukan sekedar klinik kecantikan, tapi ini adalah kebanggaan. Aku buat mereka itu masuk kerja dengan punya kebanggaan, kita di Athena loh. Dan kita selama ini tuh ngobatin pasien yang benar, ngobatin pasien jerawat,
flag atau apapun buat orang jadi lebih cantik dengan cara yang benar, cara yang bagus. Kita nggak pernah pakai yang abal-abal, kita nggak pernah pakai yang salah. Kita selama ini kasih edukasi semuanya. Aku melihat mata karyawanku tuh datang dengan penuh kebanggaan. Aku kerja di Athena. Aku kerja di Athena. Dan ketika huru-hara ini terjadi, semua ngejelek-jelekin, framing, buzzer, fitnah atau apapun itulah aku ngomong. Yang khawatirkan adalah sebenarnya karyawan. Bagaimana aku ngelihat mata karyawanku, aku sampai nangis. Bagaimana karyawanku sampai susah, bagaimana karyawanku kehilangan semangat, mereka nangis Pak Ustadz, mereka nangis ke aku, dan aku sampai, mereka nangis itu bilang, mereka sedih, kenapa kita seperti ini kan, aku sampai harus meyakinkan mereka, dan Pak Ustadz tahu, ini alasannya kenapa download juga gak hadir, karena satu, Ustadz Felix Show memang punya kesibukan. Andai kata Ustadz Felix Show juga punya kesibukan, aku pun juga bisa gerak kok kalau aku mau. Aku bisa cari Ustadz yang lain, aku bisa gandeng multi platform. Pak Ustadz mungkin isi berapa episode, Ustadz dia, teman-teman Ustadzku banyak kok. Tapi aku nggak bisa ngerjain itu. Kenapa? Karena aku kerja pagi, siang, malam. Aku kerja pagi, siang, malam. Bukan untuk diri aku. Bukan untuk balikin Athena ini lagi, bukan untuk diri aku dan bukan untuk aku yang hebat, aku yang ada di sini. Aku lakukan ini Pak Ustadz, untuk karyawan aku semuanya. Aku pengen kebanggaan karyawanku semuanya balik lagi ke Ustadz. Amin. Aku pengen keluarga-keluarga mereka itu bangga. Amin, insya Allah. Aku pengen bahagiain karyawan aku Pak Ustadz. Karena apa yang dilakukan ini bukan, impact-nya itu bukan ke aku Pak Ustadz. Impact-nya itu ke karyawan aku. Yang paling terasa ya. Gak apa-apa kalau misalnya aku salah. Tapi ini kita bener, bagus. Mungkin kalian yang pernah datang ke tempatku pasti pernah ngerasain lah. Kayak gimana bagusnya, bagaimana pelayanan kami. Tapi karyawan aku kan yang paling impact. Makanya aku kerja pagi siang. Semua kolaborasi internasional aku terima. Sebelumnya sombong banget Pak Ustadz. Dr. Richard ngisi ya nanti di Korea presentasi gini-gini. Enggak mau. Dalam hatiku aku sudah hebat kan. Ngapain aku gak butuh itu lagi. Dr. Richard ada yang ngajakin kolaborasi dari luar negeri ini. Enggak mau. Dr. Richard ada yang ngajakin kayak gini. Enggak mau. Aku tuh paling sombong Pak Ustadz. Karena aku ngerasa aku sudah bercukupan. Sekarang aku kerja pagi, siang, malam. Semua kolaborasi aku terima semua ya. Allah kuasa. La ilaha illallah. Insya Allah balik semua. Biasanya setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Amin. Aku percaya. Biasanya. Dan makanya aku bilang aku tidak benci. Tapi bukan artinya, kemarin kan aku ngelaporin Doktif. Tapi aku ngelaporin ini bukan karena aku benci ya. Karena manajemen minta untuk, karena ini sudah masuk ke pidana, jadi manajemen untuk laporin. Aku nggak benci sedikit pun. Orangnya, bahkan ketika aku buat postingan kayak gitu ya, aku nggak ada rasa benci, nggak ada rasa benci. Kalau suatu hari didudukkan dengan dia, buka puasa bareng ya. Aku nggak ada masalah. Karena aku pernah tegur dia Pak Ustadz. Aku pernah tegur dia, aku pernah salaman kayak gitu punya. Cuma karena terlalu gaduh, akhirnya aku bilang, ya sudah aku skip, aku keluar aja kayak gitu. Bahwa aku bangga dengan diri aku kayak gitu. Ketika aku belajar, aku nggak punya rasa kebencian sedikit pun. Belajar ikhlas itu juga nggak gampang Pak Ustadz. Tapi aku ikhlas. Untuk semua yang fitnah aku, untuk semua yang melakukan penggiringan opini ke aku, untuk semua yang ngata-ngatain aku, hujat aku, baik itu buzzer ataupun bukan, mereka yang nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya, mereka yang nggak tahu fakta sebenarnya, aku ikhlas. Aku ikhlas dan belajar untuk ikhlas. Qalbun salim. Dan aku ngerasa apa yang datang ke aku, apapun itu fitnahan, penggiringan opini atau apapun itu, untuk buat aku jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi, jauh bisa menghidupin orang-orang di sekitar. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan, aku yakin pasti ada banyak pelajaran sih. Semua orang kan bertumbuh lewat yang namanya ujian tadi kan ya. Kan episode kita kan ujian nih, ceritanya nih. Semua orang bertumbuh. Ya sama, kalau nggak ada ujian ya kan nggak ada Dr. Richard yang sekarang. Oh iya. Makanya orang bilang, ya Allah kenapa aku banyak ujian, misalnya gimana bisa balik lagi di masa lalu, aku gak usah dapat ujian, yang gak ada kamu yang sekarang. Nggak ada sekarang. Berarti itu kan bertumbuh jadi lebih baik, nah itu bagus. Kalau ada krisis terus kemudian jadi lebih bawah lagi, nah itu yang namanya gak barokah. Nah, ini berarti ujiannya barokah. Nah, tapi aku janji, aku janji aku kembali, tapi bukan kembali, dan aku janji akan cetak lebih banyak prestasi dan karya, tapi bukan untuk diriku, tapi untuk karyawanku, untuk guru-guruku, dan untuk teman-temanku semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku ngerasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Slip of tongue lah.
Itu ya, itu penjelasan dokter waktu itu. Apa gimana, bukan? Ya saya ada menjelaskan pribadi. Iya. Tapi maksudku tuh, apakah aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini Iya. punya seolah-olah. Tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan. Jenis pertanyaannya itu mengejek gitu Iya. kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Karena ketika aku menjawab, itu kan pakai akan menyakitin orang. Ya. Bener ya, Ko Felix ya? Kalau aku jawabannya begini, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya misalnya orang-orang yang sudah jelas tadi ya, selain 3 orang tadi abaikan aja. Oke, Tapi kalau yang nanya adalah 3 orang itu, menurutku sih jelaskan. Terus karena gini, ada juga banyak orang yang kupikir ya, kebawa opininya gara-gara dia nggak ngerti. Kalau ini, jadi gini. Kata-kata Ali bin Abu Thalib bahwa kita nggak harus menjelaskan diri kita pada siapapun karena yang benci nggak akan percaya dan yang mencintai pasti akan tetap mencintai, tidak perlu itu berlaku pada sesuatu yang memang nggak perlu diklarifikasi. Nah kalau ini menurutku harus diklarifikasi sih. Dan kalau kayak tadi ya, itu sangat mungkin banget slip of tongue itu masih sangat mungkin sekali. Contoh ya, ini aku mau kasih tahu nih supaya orang-orang at ease ya, setidaknya mau belajar Islam itu at ease. Aku pas masuk Islam, tahu nggak di Palembang di Kolonel Atmo, Gereja Hati Kudus Safrus Maria? Tahu ya? Tahu. Aku kan sekolah SMP Safrus Maria. Tiap kali aku ke sana itu ada gambar Yesus tuh. Gede itu, Ustaz. Terus ada di situ, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat gitu. Aku ngeliat wajahnya Yesus hampir tiap hari tuh ceritanya di depan itu. Ketika aku masuk Islam, ya kan kita tahu konsep dulu tentang Tuhan kan bukan Allah. Betul. Ya kan ya. Nah ketika aku bilang Allahu Akbar, itu kepalaku kepikiran gambar itu. Yang kulihat tiap hari itu pas ke sekolah. Itu 3 bulan baru bisa hilang. Nah itu namanya pembiasaan. Kan kita kan pembiasaan kan Gak mudah. Gak mudah Gak banget. mudah. Pakai celana panjang itu juga gak mudah bagiku. Karena aku dulu ketika masih belum muslim, aku pakai celana dede gemes. Gitu kan. Nah jadi artinya gak biasa kan, itu kita perlu pembiasaan. Ngomong juga perlu pembiasaan. Termasuk kadang-kadang juga aku sering salah. Contohnya misalnya kayak gini ya. Itu untungnya gak direkam. Aku lagi jelasin tentang Yesus atau Nabi Isa gitu kan ya, tentang Yesus Kristus atau Nabi Isa. Terus kemudian ngomong di depan Tuhan. Apakah kemudian aku salah? Jawabannya tidak, karena aku slip of tongue. Semua orang tahu bahwasanya itu cuma slip aja gitu kan ya. Pernah juga ketika aku ngomong, cuma aku langsung benerin. Oh itu kepercayaan mereka, ini adalah Tuhan Yesus. Kan gitu kan ya. Itu boleh. Nah jadi besok-besok. Aku cuma nyariin supaya nanti Dokter Richard enak tuh kalau besok-besok. Diundang lagi misalnya sama siapapun gitu kan ya. Kan kita gak mau nyakitin orang. Nah terus ditanya, apakah misalnya Anda beriman pada Yesus Kristus misalnya atau pada Tuhan Yesus? Ya dalam kepercayaan Anda ini kan Tuhan Yesus. Tapi mungkin dalam kepercayaan saya bisa jadi saya berbeda gitu. Nah jadi menyebut Tuhan Yesus dalam kepercayaan mereka itu gak ada masalah. Oke, siap. Terima gitu. kasih Pak Ustadz. Karena aku sih memilih untuk gak jawab. Ya, karena sama aku aja nggak yang paling mau banyak nyakitin ditanya orang aja. tuh dok, itu kenapa foto di gereja kan sudah Islam. Oh itu aku udah jawab Pak Ustadz. Karena kan itu sebenarnya foto di Barcelona di Sagrada Familia tahun 2022 sebenarnya. Itu foto dan Sebelum tidak syahadat. dalam keadaan misa. Dan mohon maaf Pak Ustadz ya, izin ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya pun aku sudah syahadat pun, boleh gak sih sebenarnya kita masuk ke gereja untuk foto-foto, kan tempat wisata ya? Ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang aku pilih adalah boleh. Oke. Selama Makasih, tidak Pak Ustadz. ada ibadah. Tidak ada penyembahan. Ya, karena tidak ada ibadah. aku foto-foto itu tahun 2022 dan tahun 2023 Desember aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama, dan 2024 aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Aku pernah punya foto di depan Saint Peter Basilica. Asik. Aku lagi ceramah. Apa boleh kita foto bareng bertiga nanti? Di Saint Peter Basilica aku bilang gini, Boleh, Dok. belakang tulisan Remember 1453. Suatu saat kaum muslimin akan kesini, asik. Jadi itu Saint Peter Basilica aku pernah. Aku pernah foto di depan dom di Milan, gitu kan. Aku pernah foto di dom juga di apa namanya di. Bahwa seorang ustadz sendiri aja foto ya. Iya, foto di depan gereja. Kita udah nggak jauh apa-apa. datang ke sana masa nggak foto. Aku pernah sholat di gereja dulunya, Oke. Hagia Sophia. Itu dulunya kan gereja. Ya, Di jadi masjid. berbaik sangkah lah ya. Sangka berbaik baik, sangka ya, ya. sangka baik. Berprasangka baik. Jadi selama kemudian tidak dalam ibadah, kecuali ibadah itu nggak boleh. Pertanyaannya sederhana. Umar ketika pernah ditawarin sholat di gereja, dia mau atau nggak? Mau dong harusnya. Dia nggak mau. Oh, dia nggak mau. Tapi lihat alasannya. Hah? Dia bilang bukan karena nggak boleh. Jadi, Karena aku takut kalau aku sholat di sini, nanti ini diubah jadi masjid. oh, Paham nggak maksudnya? Paham. Berarti bukan hukumnya. Dihormati. Dihormati. Kita hormati, maka dibangunlah kemudian tempat sholat untuk Umar di depan itu. Sekarang masih ada namanya gereja Umar di Baitul Maqdis. oke. Jadi ada Hebat Islam nih. Luar biasa. Memuliakan, fine-fine aja Masya sih Allah. sebenarnya.